Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Parminah, CGB Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Binangun, Kabupaten Cilacap, memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam hal ini, saya dipandu, dibimbing, dan dituntun oleh guru-guru hebat luar biasa. Beliau, Ibu Heni Titik Lestari sebagai fasilitator dan Ibu Umi Fatimah sebagai pengajar praktik. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Berikutnya, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Dan terakhir, atur eksekusi, yaitu untuk membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Visi guru penggerak yang saya susun adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, disiplin, berprestasi, berguna bagi sesama, nusa, dan bangsa. Dan prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Untuk tindakan atau pendidikannya antara lain, 1. Melakukan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, melakukan observasi dan tes diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelasnya? Kemudian, teknologi pembelajaran apa yang sudah dilakukannya? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik? Yang terakhir, kompetensi apa saja yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Untuk tindakan atau pendidikannya antara lain, mendata guru yang sudah berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Memilih satu guru sebagai narasumber untuk dijadikan rujukan. Mewawancarai guru tersebut sebagai narasumber untuk dimintai informasinya. Kemudian, menggali informasi dari narasumber tentang usaha-usaha yang dilakukan dan situasi apa yang mendukung untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, menggali informasi tentang kompetensi guru dan siswa dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi ketika siswa dapat termotivasi dan hasil belajarnya meningkat? Bagaimana perasaan saya ketika peserta didik dapat termotivasi dan hasil belajarnya juga meningkat?
Apa hal yang bisa saya lakukan setelah peserta didik termotivasi dan hasil belajarnya meningkat melalui pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini? Apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini? Daftar tindakan atau penyelidikan antara lain memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah termotivasi dan hasil belajarnya meningkat. Saya merasa senang dan bangga akan hasil yang telah diperoleh dan tidak berpuas diri. Melakukan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut akan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini dan sumber daya yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat termotivasi dan hasil belajarnya meningkat? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan agar peserta didik termotivasi dan hasil belajarnya meningkat melalui pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini? Tindakan atau penyelidikan antara lain menyusun tim sukses atau kepanitiaan, kemudian mendata minat belajar peserta didik dengan observasi dan tes diagnostik, kemudian menyusun langkah-langkah terobosan untuk mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh guru atau narasumber dalam pembuatan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Dan terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan untuk mewujudkan peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi ini? Apa peran masing-masing pihak? Kemudian, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujud peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik? Tindakan atau pendidikan antara lain menyusun tim yang akan bertugas mensukseskan pembuatan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, menyusun deskripsi tugas dari pihak yang dilibatkan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan tim. Dan terakhir, melakukan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut pembuatan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Sekian paparan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat.